Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masyarakat Pacitan yang saya cintai, waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa kita baru saja melalui tahun 2025. Sebuah tahun yang penuh dengan dinamika, tantangan sekaligus harapan bagi kemajuan daerah kita tercinta Kabupaten Pacitan. Bagi kami di DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2025 bukan sekedar deretan angka pada kalender. Ini adalah tahun pengabdian di mana setiap kebijakan yang kami rumuskan, setiap fungsi pengawasan yang kami jalankan, dan setiap rupiah anggaran yang kami setujui senantiasa kami tujukan untuk satu muara, yakni demi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Pacitan. Sepanjang tahun ini kami telah berupaya hadir di tengah-tengah panjenengan semua, mendengar keluh kesah dari ujung pesisir hingga puncak perbukitan, lalu membawanya ke meja parlemen untuk diperjuangkan menjadi solusi nyata. Berbagai dinamika dan tantangan diperjuangkan menjadi solusi nyata. Berbagai dinamika dan tantangan tersebut kami rangkum dalam kaleidoskop DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2025 dan selamat menyaksikan. Tahun anggaran 2025 telah menjadi periode krusial bagi Kabupaten Pacitan dalam menjalankan mandat pembangunan daerah. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pacitan sebagai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan berjalan dinamis. Fokus utama kerja lembaga adalah memastikan sinergitas kebijakan daerah dengan prioritas program nasional. Sepanjang tahun 2025, DPRD Pacitan telah mengawal efektivitas penggunaan dana APBD demi mendukung akselerasi sektor-sektor kunci. Di masa transisi kepemimpinan pusat, kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan negara berdampak langsung pada perencanaan daerah. Hal ini memaksa rencana induk yang tertuang dalam APBD tahun 2025 harus dievaluasi kembali. Menanggapi tantangan tersebut, DPRD Pacitan bersama dengan pemerintah daerah mengambil langkah cepat. Fungsi legislasi dan penganggaran dioptimalkan untuk melakukan revisi perencanaan demi memastikan program daerah tetap berjalan. Fokus utama adalah membangun sinergitas kebijakan daerah agar layanan dasar masyarakat tetap berjalan, di samping tetap melaksanakan program strategis nasional, meskipun berada di bawah tekanan fiskal. Transformasi besar tengah bergulir dalam birokrasi Pacitan pada tahun 2025. Di mana pada periode ini menjadi babak baru penataan aparatur sipil negara yang didorong oleh implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Fokus utama tahun ini adalah penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau honorer melalui skema rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diperluas, termasuk pengenalan kategori inovatif, yakni P3K paruh waktu. Langkah strategis ini mengharuskan pemerintah daerah menyiapkan anggaran lebih untuk honor ASN P3K dan P3K paruh waktu, di mana DPRD melalui Komisi 1 yang membidangi urusan pemerintahan terus melakukan dukungan agar transformasi berjalan optimal. Kami dari Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan selalu membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan mitra Komisi 1 untuk memastikan bahwasanya semua kegiatan dan semua pelayanan masyarakat bisa berjalan serta dilaksanakan sesuai dengan undang-undang peraturan daerah yang berlaku. Tahun 2025 ini merupakan periode transisi kepemimpinan di pemerintah pusat yang melahirkan berbagai perubahan regulasi. Ini tentunya mengharuskan pemerintah daerah melakukan adaptasi, melakukan penyesuaian, dan kita di Komisi 1 berperan untuk mendampingi pemerintah agar lebih adaptif dan responsif dengan regulasi-regulasi yang baru, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini tentu perlu adanya harmonisasi dan manajemen yang baik agar potensi daerah dapat dioptimalkan dan pembangunan berjalan untuk kesejahteraan rakyat. Kinerja pemerintahan desa juga tak luput dari perhatian Komisi 1 DPRD Pacitan. Ini adalah tugas paling krusial Komisi 1 terkait desa. Komisi 1 berupaya mendorong pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes berjalan sesuai peruntukan, transparan, dan akuntabel. Dari hasil monitoring dan evaluasi dengan cara turun langsung ke pemerintahan desa,
Komisi 1 menemukan berbagai persoalan yang menghambat pengelolaan keuangan desa. Untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien, kami dari Komisi 1 berharap adanya sebuah kepastian status pegawai pemerintah, yang mana status itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Maka untuk menyelesaikan masalah kepegawaian tersebut, kami dari Komisi 1 mendorong agar pegawai honorer yang terdata di tahun 2025 ini untuk diperjuangkan statusnya menjadi tenaga P3K. Dengan terselesainya masalah tenaga non-ASN ini, kami harapkan semua kebutuhan pegawai pemerintah di Kabupaten Pacitan dapat terpenuhi sesuai dengan formasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya semua hal tersebut juga harus mengingat kemampuan keuangan daerah kita. Harus kita rumuskan bersama-sama kebijakan penataan ASN ini dengan lebih hati-hati. Komisi 1 DPRD Kabupaten Pacitan yang berfokus pada bidang pemerintahan daerah memiliki fungsi kunci sebagai motor penggerak dan pengawas agar seluruh elemen pemerintahan di tingkat daerah, termasuk organisasi perangkat daerah atau OPD dan pemerintah desa, menjadi adaptif terhadap perubahan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Komisi 1 DPRD Pacitan tidak hanya berfokus mengurus masalah internal daerah, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memastikan seluruh roda pemerintahan di Pacitan, dari OPD hingga ke desa, dapat bergerak lincah dan patuh terhadap koridor regulasi nasional. Hal ini krusial untuk menjamin sinkronisasi program dan mencegah terhambatnya pelayanan publik akibat ketidakjelasan dasar hukum. Ya, kami dari Komisi 1 juga sering melakukan kegiatan kunjungan ke pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Pacitan ini dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat sejauh mana SDM yang ada di pemerintahan desa mampu dalam mengelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi pemerintah pusat terkait dengan penggunaan dana desa. Dari situ kita juga melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan mitra kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa-desa agar setiap permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan dana desa bisa segera ditangani dan dicarikan solusi bersama-sama demi terlaksananya sebuah program dan tercapainya tujuan pembangunan masyarakat yang ada di desa. Di tahun 2025 ini juga terjadi sebuah permasalahan terkait dengan penyerapan dana desa tahap 2 yang tertunda. Dari hasil pendalaman kami, hal itu disebabkan masalah administrasi dan pelaporan realisasi tahap sebelumnya yang mengalami keterlambatan, yang mana penyerapan di tahap pertama itu harus sudah tercapai 60%. Nah, ini harusnya menjadi pemikiran dan peringatan dan pembelajaran hal yang sangat penting bagi kita semua, baik itu pemerintahan desa, dinas PMD, agar lebih cepat tanggap dalam menyikapi ketika terjadi perubahan regulasi yang ada di pemerintahan daerah. Wabah penyakit mulut dan kuku kembali menyerang ternak sapi di Kabupaten Pacitan pada awal tahun 2025 menjadi pukulan telak bagi sektor peternakan yang merupakan penopang ekonomi kerakyatan di wilayah Kabupaten Pacitan. Dalam situasi darurat ini, Komisi 2 DPRD Pacitan yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat memegang peran vital sebagai pendorong penanganan krisis yang cepat, tepat, dan terukur. Komisi 2 tidak hanya menerima laporan, tetapi langsung bergerak sebagai fungsi check and balance untuk memastikan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan langkah-langkah darurat yang memadai. Terus terkait dengan pencegahan penyakit menular, ini alhamdulillah kami juga sudah melakukan upaya untuk mengidentifikasi semua permasalahan
yang ada di Pacitan, bahkan tempo hari pernah ada PMK yang notabene itu juga menjadi momok bagi para peternak. Melalui fungsi anggaran yang diemban oleh Komisi 2 dan disahkan oleh Badan Anggaran DPRD, pemerintah Kabupaten Pacitan menunjukkan kepeduliannya dengan mengalokasikan anggaran untuk kompensasi berwujud ganti rugi kepada peternak yang merugi akibat wabah PMK. Pada pertengahan tahun 2025, PMK Pacitan menyalurkan kompensasi kepada peternak yang sapinya mati akibat PMK. Setiap peternak yang kehilangan sapi menerima bantuan tunai sebesar 2,5 juta rupiah per ekor yang disalurkan langsung ke rekening penerima. Dan alhamdulillah atas seizin Pak Bupati dan hasil koordinasi kami di komisi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ada perhatian untuk masyarakat yang sampai kehilangan ternaknya dikarenakan penyakit itu. Alhamdulillah itu juga ada perhatian dari pemerintah daerah dan sudah diserahkan semua. Cuman permasalahannya kami berharap pada seluruh petani, seluruh istilahnya peternak yang ada di Pacitan, ayo bareng-bareng untuk menjaga lingkungan kandang itu juga benar-benar sehat. Kalau kita lihat bahwa kondisi sekarang ini kandang yang ada di Pacitan ini hampir semua dirabat sudah. Cuman proses rabatan ini kadang-kadang kan juga tidak memenuhi standar kesehatan. Misalkan, kotorannya itu di sebelah sini, logikanya harus ada saluran kecil yang memang untuk dibuang. Akhirnya misalkan hewan itu terkena penyakit, orang kena kabeh kan gitu logikanya. Jadi mungkin itu salah satu tugas daripada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan juga melalui komisi-komisi untuk terus memberikan pengawasan. Sejauh mana, targetnya seperti apa, kira-kira seperti apa. Kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak terhadap sektor kesejahteraan rakyat yang dibidangi oleh Komisi 2 DPRD Pacitan. Salah satunya penanganan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan di Pacitan turun secara tipis ke level 12,97%, efisiensi anggaran pusat membuat beban penanganan kemiskinan menjadi lebih berat. Ini tentunya juga tidak mungkin kita akan berpangku tangan untuk menunggu kegiatan yang dari APBD saja, karena kondisi kita sekarang ini lagi efisiensi, tentunya kaitan dengan program kegiatan yang berhubungan dengan DKPP tentu juga akan berkurang. Akhirnya kami sepakat dengan Kepala Dinas Pak Sugeng untuk terus berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat untuk memperoleh program kegiatan yang mungkin bisa diakses untuk Kabupaten Pacitan, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Pacitan. Komisi 2 DPRD Kabupaten Pacitan juga memegang peran sentral sebagai pengawas dan pendorong kebijakan dalam sektor kesehatan. Sebagai mitra kerja Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Darsono, Komisi 2 aktif melakukan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dengan fokus pada pengawasan program strategis, meliputi monitoring program cek kesehatan gratis di berbagai puskesmas. Mereka memastikan layanan ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi pelayanan fasilitas kesehatan daerah, Komisi 2 memberikan perhatian ketat pada proyek rehabilitasi fasilitas kesehatan. Salah satunya adalah pengawasan pembangunan gedung rawat inap pasien di RSUD Dr. Darsono. Untuk tahun anggaran 2025, DPRD telah menyetujui alokasi sekitar 329 miliar untuk sektor kesehatan, di mana sekitar 129 miliar diperuntukkan bagi RSUD Dr. Darsono dan sisanya untuk operasional serta rehabilitasi puskesmas di seluruh wilayah Pacitan. Komisi 2 juga vokal dalam mengevaluasi kebutuhan tenaga dokter spesialis untuk mengurangi antrian dan meningkatkan kualitas penanganan medis. Sepanjang tahun 2025, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pengawasan dan evaluasi oleh Komisi 2 DPRD Pacitan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Komisi 2 menaruh perhatian pada berbagai aspek mendasar, mulai dari penempatan guru, kualitas pendidikan, sistem pengajaran, hingga kondisi sarana dan prasarana sekolah. Evaluasi ini penting mengingat masih adanya disparitas fasilitas pendidikan, terutama di wilayah pelosok dan daerah dengan akses terbatas.
Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, upaya perbaikan terus dilakukan. Sejumlah catatan strategis menjadi bahan evaluasi, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia tenaga pendidik, kekurangan guru di sejumlah sekolah, serta kondisi sarana prasarana yang belum sepenuhnya layak, mulai dari bangku sekolah hingga gedung sekolah. Terus yang selanjutnya terkait dengan tugas fungsi secara fokus, misalkan dengan Dinas Pendidikan. Ini kami berupaya dengan Dinas Pendidikan untuk terus mengevaluasi terkait dengan beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, misalkan terkait dengan SDM, sumber daya manusia. Di sini mungkin banyaknya kekurangan guru, mungkin terkait dengan sarana prasarana, mulai dari bangku sekolah sampai bangunan sekolah. Di sini kami juga terus mengevaluasi dari rehab ke kerusakan ringan, sedang, berat, kami terus memantau. Selain itu, keberadaan sekolah rakyat juga menjadi perhatian khusus. Sekolah rakyat dinilai memiliki peran penting sebagai alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal. Komisi 2 mendorong agar keberadaan sekolah rakyat mendapat dukungan kebijakan yang jelas, baik dari sisi legalitas, kurikulum, maupun ketersediaan tenaga pendidik sehingga kualitas pembelajaran tetap terjaga. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah terus mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui pengangkatan guru berstatus P3K, termasuk skema P3K paruh waktu. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab persoalan kekurangan guru sekaligus memperkuat layanan pendidikan, baik di sekolah formal maupun di sekolah rakyat. Selain itu, Komisi 2 DPRD Pacitan menegaskan evaluasi dan pengawasan di sektor pendidikan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan kebijakan pendidikan di Pacitan semakin inklusif, merata, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kualitas pendidikan di sini tentunya dari sekolah yang bersangkutan ini harus benar-benar mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas sehingga masyarakat Kabupaten Pacitan, wali murid mempercayakan kepada sekolah-sekolah untuk terus memberikan edukasi, terus memberikan prestasi sehingga wali murid maupun anak-anak bisa menjadi terpicu, terpacu, dan juga semangat untuk melakukan pembelajaran. Tahun 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi pemerintah daerah. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat turut dirasakan hingga ke daerah, termasuk Kabupaten Pacitan. Namun di tengah keterbatasan fiskal, komitmen untuk tetap berpihak kepada kepentingan rakyat menjadi benang merah kebijakan sepanjang tahun. Komisi 3 DPRD Pacitan menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap mempertahankan belanja pegawai, pembangunan infrastruktur yang menyentuh hajat hidup masyarakat, serta anggaran kebencanaan yang menjadi kebutuhan mendesak di wilayah rawan bencana seperti Pacitan. Selain itu, efisiensi diarahkan pada belanja barang dan jasa sebagai bentuk ikhtiar bersama agar kebijakan penghematan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Dari sinilah semangat kemandirian fiskal mulai dikuatkan dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Kita pemerintah daerah berusaha melakukan penyesuaian, di mana penyesuaian yang kita lakukan tetap berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Artinya belanja operasi atau belanja pegawai tetap kita coba pertahankan, belanja infrastruktur masyarakat yang berkaitan dengan hajat hidup juga tetap kita pertahankan. Berikutnya bantuan kebencanaan kita pertahankan, efisiensi ya kita solusikan dengan kegiatan-kegiatan barang jasa yang dalam hal ini kita agak mengencangkan ikat pinggang sehingga efisiensi ini tidak sebegitu berdampak terhadap masyarakat wabil khusus di Kabupaten Pacitan. Di sisi yang lain, ini juga menjadi momentum bagi kita semuanya untuk
kemandirian fiskal dengan terus berusaha dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah. Di sisi lain, dana transfer dari pemerintah pusat mulai dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, hingga dana bagi hasil tetap menjadi penopang utama pembangunan daerah. Meski mengalami penyesuaian, dana tersebut tetap dialokasikan secara proporsional yang disusun dalam APBD tahun anggaran 2026. Ya, berkaitan dengan dana transfer yang dalam hal ini meliputi salah satunya DAU, DAK, ada juga DBHC, ada juga pajak rokok di sini. Ini adalah salah satu yang diberikan atau tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah. Artinya tahun ini pun kita juga menerima itu, walaupun itu ada sedikit pengurangan atas itu. Tapi pada prinsipnya kami mendapatkan proporsi itu dan telah kami gunakan untuk belanja daerah yang tentu semuanya menjadi satu kesatuan yang telah kita susun di dalam APBD tahun 2026. Dalam urusan perpajakan, pemerintah daerah bersama dengan DPRD memilih langkah hati-hati. Sepanjang tahun 2025 tidak ada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Sementara yang didorong adalah perhitungan objek pajak yang lebih objektif dan berkeadilan, agar kewajiban warga sejalan dengan kemampuan dan kondisi real di lapangan. PBBP 2 ini merupakan kewajiban kita semuanya sebagai warga negara. Ini berkaitan dengan tanah dan berkaitan dengan bangunan, yang itu berkaitan dengan amanah undang-undang berkenaan dengan bumi air. Itu adalah semuanya sesungguhnya milik negara dan diperuntukkan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat. Lah, berkaitan dengan perhitungan atas itu, untuk Kabupaten Pacitan kondisi kita sama dengan tahun yang lalu. Artinya kita dalam hal ini tidak melakukan upaya kenaikan atas itu. Hanya di sini kita di Kabupaten Pacitan, salah satunya di dalamnya juga Komisi 3 juga ikut serta mendorong untuk dilakukan perhitungan secara objektif berkaitan dengan objek bangunan dan objek tanah dengan satu pertimbangan. Maka ketika kita hitung secara objektif berkaitan dengan pajak PBBP 2 ini akan lebih berkeadilan. Artinya yang masyarakat menengah ke bawah juga bebannya kecil, yang masyarakat menengah ke atas otomatis dia akan menyesuaikan konsekuensi dan tanggung jawabnya. Dengan begitu kenaikan bisa kita dapat dan selanjutnya juga bisa lebih berkeadilan kepada semua pihak, baik yang di bawah, yang menengah ataupun yang atas. Sektor pariwisata juga menjadi catatan penting dalam kaleidoskop tahun ini. Pariwisata Pacitan tidak semata diarahkan untuk mengejar pendapatan asli daerah, tetapi lebih sebagai penggerak ekonomi rakyat. Sejumlah destinasi dibuka secara gratis, memberi ruang bagi perputaran ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, dan perlahan menekan angka kemiskinan. Berkaitan dengan sektor pariwisata, sebenarnya kita juga tidak boleh terbawa perasaan atau terkontaminasi pada persoalan pendapatan asli daerah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa hal yang juga bisa menunjang tentang kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan. Kalau kita berbicara PAD, memang ada kebijakan-kebijakan pariwisata yang memang kita formulasikan untuk kepentingan pendapatan. Tapi ada hal juga berkaitan dengan sektor-sektor pariwisata yang dalam hal ini kita formulasikan untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya kita tidak memungut PAD di situ. Salah satu contoh mungkin yang bisa kami contoh seperti Pancerdor. Artinya itu menjadi ikon wisata kota di mana masyarakat bisa masuk dan tidak dikenakan. Tapi di situ ada perputaran ekonomi. Orang akan banyak masuk, berikutnya orang akan banyak membeli sesuatu. Di situ akan terjadi transaksi dan
di situ akan memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan itu juga akan mendorong menekan tingkat kemiskinan sekaligus dapat bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kebijakan pariwisata kita bukan hanya sekedar serta-merta untuk pendapatan, tapi dalam hal ini secara umum adalah pariwisata ini selain menjadi ikon juga menjadi penunjang perekonomian secara umum di Kabupaten Pacitan. Sementara itu, penguatan ekonomi desa terus dilakukan melalui program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Dari ratusan desa dan kelurahan di Pacitan, sebagian koperasi telah mulai beroperasi. Program ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dengan komitmen alokasi anggaran desa demi kemandirian ekonomi lokal. Yang pasti berkaitan dengan KDMP, Koperasi Merah Putih, saya pikir peran aktif pemerintah daerah cukup baik, di mana itu ditandai dengan 172 desa dan kelurahan di Kabupaten Pacitan itu alhamdulillah sudah terselenggara, artinya ke sana. Dan sampai dengan bulan ini sudah ada beberapa yang beroperasi, artinya, dan di sisi yang lain juga sudah ada komitmen selain dari pemerintah pusat, itu adalah komitmen dari pemerintah desa dengan memberikan garansi 30% dari APBDes mereka untuk kegiatan KDMP itu, maka secara otomatis di sini legalitas sampun, dukungan APBDes juga sampun, kebijakan pemerintah pusat juga jelas. Saya pikir hanya tinggal menunggu produktivitas. Kalau semisal nanti ini sudah semuanya terkoneksi dengan baik, saya pikir ini akan berdampak luas kepada masyarakat. Tapi tentu semua butuh doa dan dukungan kita bersama. Tahun 2025 menjadi catatan penting bagi perjalanan pembangunan dan infrastruktur di Kabupaten Pacitan. Di tengah berbagai tantangan nasional, perencanaan pembangunan daerah sejatinya telah disusun dan dijalankan dengan baik oleh organisasi perangkat daerah bersama pemerintah kabupaten. Namun kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap realisasi sejumlah program. Meski demikian, Komisi 4 DPRD Pacitan menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh melemahkan semangat kerja dan pengabdian. Justru menjadi momen untuk tetap optimis, bekerja keras, dan mensyukuri setiap capaian yang ada. Jadi refleksi 2025 ini menjadi catatan tersendiri. Yang kita ketahui bahwa semuanya perencanaan berjalan dengan baik oleh dinas terkait, oleh pemerintah hari ini. Hanya saja memang pengurangan-pengurangan atau efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu berpengaruh. Hanya saja kemudian kita tidak boleh lembek, tetap semangat bekerja, mensyukuri apa yang ada. Menjelang akhir tahun, pemerintah daerah tetap mampu merealisasikan sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur. Salah satunya melalui Inpres Jalan Daerah yang tersebar di kurang lebih 5 titik strategis. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga konektivitas dan kelancaran transportasi masyarakat. Komisi 4 DPRD mencatat, strategi OPD difokuskan pada penanganan kerusakan jalan kabupaten yang bersifat prioritas. Metode perbaikan dilakukan melalui program Sapu Lubang sebagai solusi cepat dan efektif demi menjaga mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah di akhir tahun juga ada beberapa titik kegiatan yang berasal dari Invest Jalan Daerah yang hari ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada berapa titik, ada 5 titik, Bangunsari, Tunteng sampai Sedeng, kemudian ada Air Rahmat Hakim, ada Purworejo, Tambak Rejo, Arjosari, dan sebagainya. Kemudian teknik yang dilakukan OPD yaitu memprioritaskan kerusakan jalan daerah
wabil khusus Jalan Kabupaten Pacitan dengan perbaikan-perbaikan yang sifatnya sangat prioritas dan diprioritaskan untuk sapu lubang demi kelancaran transportasi masyarakat Kalayak Kabupaten Pacitan. Sementara terkait proyek yang tidak terlaksana pada tahun 2025, Komisi 4 DPRD Pacitan menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah kegagalan. Banyaknya usulan pembangunan yang diajukan tidak seluruhnya dapat direalisasikan akibat keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya tersalurkan ke daerah. Oleh karena itu, koordinasi lintas pemerintah menjadi kunci. Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar dana transfer ke daerah ke depan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Sebenarnya tidak gagal ya. Hanya saja memang ketika usulan-usulan itu banyak, maka tentu karena yang memiliki uang itu pusat, maka ketika itu tidak tertransfer, ya berarti tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, koordinasi baik itu dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, hukumnya wajib untuk terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan, dalam hal ini di bawah komando Pak Bupati, Wakil Bupati, DPRD, terus melakukan koordinasi untuk menyongsong bagaimana dana transfer ke pemerintah Kabupaten Pacitan ini bisa dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik-baiknya. Komisi 4 DPRD juga mengajak masyarakat untuk memahami kondisi kebijakan pembangunan daerah secara utuh. Infrastruktur jalan merupakan aset bersama. Dengan total panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 1.374 km, tanggung jawab pemeliharaan tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga membutuhkan rasa handarbeni dan kepedulian seluruh masyarakat. Upaya pengajuan bantuan termasuk bantuan aspal dari pemerintah provinsi terus dilakukan. Di sisi lain, pemerintah provinsi juga menjalankan pembangunan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan mereka. Tidak bisa 1.374 ini hanya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah yang sekarang. Namun kepemilikan rasa handarbeni, memiliki ini tentunya menjadi pedoman dan menjadi semangat bahwa ya kita tetap harus memeliharanya dengan usulan-usulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi dengan adanya bantuan aspal. Alhamdulillah juga kemudian pemerintah provinsi juga membangun di link yang dimiliki di provinsi, dan kemudian untuk jalan kabupaten tentunya menjadi tugas tanggung jawab pemerintah daerah ini terus untuk memprioritaskan. Dan memang ya tidak boleh sambat. Kami tugasnya adalah melayani pemerintah daerah ini terhadap keluhannya sepanjang masih bisa diupayakan, insya Allah. Harapan kami ya masyarakat juga bisa memahami dengan kondisi seperti ini. Bagi Komisi 4 DPRD Pacitan, melayani keluhan masyarakat merupakan bagian dari amanah. Selama masih memungkinkan untuk diupayakan, setiap aduan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Karena kondisi pengurangan anggaran ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Pacitan, melainkan hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Tahun 2025 juga menjadi momentum penting dimulainya berbagai program strategis nasional yang menyasar langsung ke daerah. Kabupaten Pacitan tercatat menerima alokasi program strategis nasional melalui APBN tahun 2025 dengan nilai mencapai sekitar 923 miliar rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan di berbagai program prioritas, mulai dari makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, sekolah rakyat, ketahanan pangan, hingga penanggulangan kebencanaan. DPRD Pacitan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat. Selain itu, DPRD Pacitan menyatakan optimis terhadap program-program nasional tersebut dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD Pacitan menilai program MBG juga diharapkan dapat mendorong hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan lokal.
Meski masih di tahap awal dan menuai beragam respon, DPRD menegaskan komitmen untuk terus melakukan pengawasan agar implementasi kebijakan berjalan maksimal dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lapisan bawah. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Pada dasarnya pertama kami terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah membuat kebijakan atau policy yang pro terhadap rakyat. Salah satunya adalah menjaga ketahanan pangan dan juga program-program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Rumah Rakyat, dan sebagainya. Dan alhamdulillah program-program ini sangat membantu bagi masyarakat kita dan tentu kami sangat optimis sebagai lembaga legislatif agar rakyat optimis mendukung program pemerintah pusat agar tepat sasaran dan tentu dapat menjangkau seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Pacitan. Dan saya yakin bahwa ada proses hilirisasi, apalagi MBG nanti banyak akan menampung hasil pertanian dan perkebunan dan peternakan masyarakat yang ada di Kabupaten Pacitan. Tentu kalau masih baru, tentu semuanya masih ada yang pesimis dan juga ada yang optimis. Akan tapi kami selalu optimis dan insya Allah ini akan kita pantau, kita awasi berkembang dengan baik dan demi kemajuan untuk masa yang akan datang, saya yakin ekonomi akan berputar di tingkat bawah dan tentu kebijakan Pak Presiden Prabowo ini adalah kebijakan yang sangat pro rakyat dan kami selalu optimis. Tahun 2025 juga menjadi penanda era baru transformasi pariwisata Pacitan. Peluncuran jargon Pacitan 70 Mile Sea Paradise menjadi simbol penguatan identitas pariwisata daerah yang digagas oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. DPRD menilai gagasan tersebut sebagai dorongan besar bagi masa depan pariwisata Pacitan, mengingat potensi keindahan alam yang dimiliki. Dukungan jaringan internasional yang dimiliki SBY diyakini mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Dukungan jaringan internasional yang dimiliki SBY diyakini mampu mendatangkan wisatawan mancanegara, sekaligus memperkuat posisi Pacitan di peta pariwisata nasional dan global. Terutama adalah jargon ini sungguh luar biasa ya, apalagi yang membuat ide atau gagasan ini adalah Presiden Republik ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, putra terbaik Kabupaten Pacitan dan Indonesia. Dan tentu ini kita harus bersyukur karena beliau masih memperhatikan Kabupaten Pacitan, apalagi kita melihat potensi keindahan pariwisata Kabupaten Pacitan terus dikelola dengan baik dan insya Allah semakin lama akan maju dan berkembang dengan baik. Dan apalagi Pak SBY mempunyai koneksi atau jaringan yang luar biasa di dunia internasional, tentu akan mendatangkan wisatawan yang cukup banyak di Kabupaten Pacitan dan tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Kontribusi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan tidak hanya melalui pembangunan museum, namun juga pengembangan sektor perhotelan. Kehadiran hotel berbintang dinilai akan mampu berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, berbagai agenda nasional seperti BIMTEK dan Retreat yang melibatkan DPRD Kabupaten dan Kota hingga DPR RI turut mendorong tingkat kunjungan ke Pacitan dan memacu perputaran ekonomi lokal. Meski dengan jumlah kamar terbatas, keberadaan hotel berkelas internasional tersebut dinilai bakal mampu menarik tamu-tamu penting dari dalam dan luar negeri. DPRD berharap investasi ini membawa manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah. Pertama tentu ini dampaknya sangat besar ya, karena Pak SBY juga bersama Ketum AHY, Pak Menko, dan juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, juga mengadakan BIMTEK atau Retreat baik DPRD Kabupaten Kota dan RI seluruh Indonesia yang dibagi dalam 5 kali BIMTEK, 3 kali Retreat. Tentu banyak pejabat yang datang hadir di Kabupaten Pacitan. Ini tentu juga bisa membantu promosikan pariwisata Kabupaten Pacitan. Tentu dampaknya bagi perhotelan, bagi kuliner dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan akan berdampak dengan baik. Sehingga harapannya dibangunnya hotel yang cukup eksklusif, The Good President yang ada di Kabupaten Pacitan ini oleh Pak SBY, tentu ini akan membuat dampak yang baik. Meskipun hanya saya dengar 70 kamar VIP dan tentu Pak SBY punya koneksi di luar negeri, di mancanegara bisa berdatang di Kabupaten Pacitan. Tentu ini akan membawa merumsikan Kabupaten Pacitan di dunia internasional. Tentu harapannya
akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pacitan, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pacitan untuk mensejahterakan dan membahagiakan Kabupaten Pacitan. Dengan dukungan program nasional dan transformasi sektor pariwisata, Kabupaten Pacitan menatap masa depan dengan optimisme. Meski tantangan tetap ada, namun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci menuju Pacitan yang lebih sejahtera dan bahagia. Dari sisi fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Pacitan mengesahkan sejumlah peraturan daerah yang strategis. Pertama, Raperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2024 pada 18 Maret 2025. Sebagai wujud fungsi pengawasan dan transparansi tata kelola keuangan daerah, DPRD Kabupaten Pacitan melaksanakan rangkaian sidang paripurna guna membahas Raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Melalui pembahasan yang mendalam di tingkat komisi dan badan anggaran, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis serta apresiasi atas kinerja pemerintah daerah. Puncaknya dalam sidang paripurna yang hikmat, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pacitan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029 pada 16 Juni 2025. DPRD Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kabupaten Pacitan tahun 2025-2045. Dalam tata ruang wilayah nasional, Kabupaten Pacitan termasuk dalam kawasan pendukung KSPN Borobudur. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan Pacitan sebagai lokasi prioritas kawasan swasembada pangan, air, dan energi. Selain itu, Kabupaten Pacitan juga ditetapkan sebagai kawasan afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur dan kawasan pengembangan komoditas unggulan ekonomi biru Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RT/RW Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2043, Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagai kawasan pendukung agropolitan Selingkar Wilis dan kawasan pengembangan geopark Gunung Sewu Kars Pacitan. Ketiga, Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 pada 30 Juni 2025. Proses pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 dilaksanakan secara komprehensif, dimulai dari sinkronisasi di tingkat badan anggaran, pendalaman materi oleh fraksi-fraksi, hingga rapat kerja teknis di setiap komisi bersama OPD Mitra Kerja. Seluruh rangkaian ini bermuara pada pembahasan akhir di tingkat gabungan komisi, guna memastikan akuntabilitas anggaran. Dari sisi pendapatan, Kabupaten Pacitan mencatatkan performa yang sangat baik. Dari target sebesar 1.764 miliar rupiah lebih, pemerintah daerah berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai 1.766 miliar 250.812.944 rupiah. Perda ini sekaligus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan keuangan oleh pemerintah daerah, Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Keempat, Raperda tentang perubahan APBD tahun 2025 pada 15 Agustus 2025. Pada APBD tahun anggaran 2025, pendapatan semula diproyeksikan sebesar 1.742 miliar rupiah lebih. Namun berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat gabungan komisi, pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025 ditetapkan menjadi 1.686 miliar 743 juta rupiah. Adapun rinciannya terdiri dari
Pendapatan asli daerah yang disepakati menjadi 245.558 juta rupiah. Kedua, pendapatan transfer menjadi 1.434.709 juta rupiah. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6.474 juta rupiah. Sementara itu dari sisi belanja daerah semula dialokasikan sebesar 1.755 miliar rupiah lebih. Setelah melalui pembahasan intensif di tingkat gabungan komisi, diputuskan berkurang menjadi 1.746.172 juta rupiah. Saudaraku sekalian, kami sadar tentu belum semua harapan bisa terwujud secara sempurna. Namun kolaborasi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen masyarakat adalah modal utama kita untuk terus melangkah maju. Terima kasih atas kepercayaan dan kritik membangun yang selalu panjenengan berikan. Mari kita tapaki tahun 2026 dengan semangat baru dan optimisme yang lebih kuat untuk Pacitan yang lebih sejahtera dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.